hari ini, boleh. Nah kan kau yang meremeh-remehkan orang, kau nggak sekolah kan sombong kan ya. Bukan bang, aku bukan bilang kan nggak, maksud aku di karismatik menjadi pendeta itu tidak mesti Ya sekolah. sekarang ngapain orang karismatik memakai orang bergelar tapi nggak ada mujizatnya, ngapain? Sampah jatuhnya, recokin doang. Bang, Ya, saya kan berbicara tentang administrasi bang, administrasi. Iya, kalau saya pun ketua sinodenya ada misalnya cuma di sekolah teologi tapi nggak ada mujizatnya, saya buang, saya lempar ke KKBP. Kalau Ya saya ketua itu, sinodenya, Ya saya nggak mau pakai orang yang nggak ada kuasanya. Itu kalau saya ketua sinodenya. Sekarang Makanya saya lagi saya buka King of King nih ya. Gereja Saya lagi Baptis harus ada karismanya. Saya lagi buka King of King, persekutuan komunitas King of King. Nah, pendeta-pendeta yang masuk di King of King juga saya seleksi. Kalau nggak ada mujizat, cuma model-model sarjana-sarjana, saya banting-banting, saya buang. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khairina. Once again, I try. Ya memang sih, kalau ke neraka rame-rame memang lebih agak ada hiburan kalau kata musika. Jadi saran saya sebenarnya keluar aja dari Advent. Loh, kok keluar bang? Ya selama masih di Advent ya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan, nggak ada urapan Roh Kudus, nggak ada Karena begini, gini bang, saya di Advent ini, oke lah kita sama-sama menuju pada Kristus kan. Ya sama-sama punya agamanya kita. Kau Advent, aku GBI, organisasiku lebih besar. Artinya kita ini ngomong-ngomong di pasar aja nih. Artinya ngomong sesama pedagang gitu loh. Artinya nggak usah kita terlalu menuankan gereja. Kan kalau kita nggak menuankan gereja, enak nggak sih bang di GBI? Ya kita coba-coba. Itu kan artinya kan tidak menuankan gereja. Ini langsung kayaknya udah mau kiamat gitu kalau dibilang gitu. Itulah ikatan-ikatan apa yang membuat orang begitu cinta sama organisasi. Itu sebenarnya setan yang membuat. Gini, saya kenapa ke Advent, karena di gereja Advent inilah yang menguduskan hari Sabat. Itu aja masalahnya. Kalau Perintah Tuhan itu bukan cuma menguduskan hari Sabat. Jangan kita mau ditipu dengan tameng hari Sabat. Firman Tuhan itu banyak yang harus dilakukan. Jangan lakukan satu, semua nggak dilakukan. Ya, iya. Penuh Roh Kudus juga itu juga perintah yang paling penting dibanding menguduskan hari Sabat. Ya, Iya, penuh Roh Kudus juga itu perintah. Nah sekarang lu berbahasa roh enggak? Mujizat, tanda-tanda mujizat nggak ada. Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, itu juga nggak ada. Karena begini bang ya, Cuma berlindung di tameng hari Sabat. Itu cuma trik aja sebenarnya, trik untuk menipu orang. Pasal 378 itu pasal penipuan. Maksudnya gini, kalau di dalam 10 firman Tuhan itu kan, yang keempat itu kan, gimana itu? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya toh? Hari Sabat itu kan udah jelas hari ketujuh itu hari Sabtu. Kemudian pernah pula aku baca di Yeskel 20 ayat 20, nah, kuduskanlah hari Sabatku agar orang lain tahu bahwa akulah Tuhanmu dan kamu adalah umatku, katanya. Ada nggak dengan Anda menguduskan hari Sabat, misalnya oke lah 20 juta muslim jadi Advent, ada nggak? Dengan Anda menguduskan hari Sabat. Maksudnya? Dengan Anda menguduskan hari Sabat, muslim masuk ke dalam Advent misalnya 15 juta atau 10 juta gitu, ada nggak? 10 juta orang masuk Advent. Kan nggak ada. Bukan, maksud saya gini. Udah ribuan tahun kalian ngudusin hari Sabat, tapi nggak ada yang pindah Advent. Berarti kan bohong ajaran kau. Kan ada juga, sekarang kan udah banyak berkembang, masuk dan lain-lain. Aduh, aku kan di Jakarta, Advent Mente Haryono, Advent STC Senayan, Advent Bandung, Advent mana lagi, itu udah kujalani semuanya.
Lagi pula kan gini, abang. Tadi kan abang bilang kita itu ketika kita menyembah Tuhan kan harus di dalam roh dan kebenaran kan. Artinya kan kita ya untuk kita sebenarnya penyembahan itu kan bukan untuk orang lain kan. Jadi menurut saya Tuhan ya juga nggak mau kita mengotak-ngotakkan diri dengan tameng hari Sabat. Itu juga suatu kejahatan. Hari Sabat itu kan hari Sabtu. Orang Kristen juga berdoa dan menyembah Tuhan di hari Sabtu. Bahkan banyak yang udah kan gak ada masalah. Dengerin dulu. Oke. Ya. Tetapi hari kebangkitan Yesus hari Minggu. Dia tidak salah juga orang merayakan hari kebangkitan di hari Minggu. Enggak salah. Kan hari libur, makanya tidak ada yang menyalahkan. Siapa yang mengatakan orang Kristen tidak menguduskan hari Sabat? Menyalahkan hari Minggu siapa, Bang? Bang Luga, tapi Advent berjasa Bang sama Indonesia, bikin rumah sakit banyak Advent Bang. Rumah sakit itu Karismatik bikin apa buat Indonesia Bang? Rumah sakit itu tidak suatu jaminan. Emang rumah sakit Advent itu ada berapa sih? Tapi banyak nyelamatin nyawa Bang. Betul nggak Bang Ginting? Ya ngapain lo bikin rumah sakit? Di Malaysia itu rumah sakit terbesar rumah sakit Advent. Nah, sekarang karismatik bikin apa? Loh, wah ini kacau nih orang. Bukan, tapi ini fakta. Betul nggak Bang Ginting? Fakta ini. Aku bukannya bela Bang Ginting. Oke. Saya dapat pembelaan ini. Nah, sekarang gue bilang ya, 100 daftar orang terkaya di Indonesia itu rata-rata orang karismatik. Ya, orang karismatik ini yang bikin rumah sakit banyak. Mana? Tapi tidak atas nama gereja. Jemaatnya yang bikin rumah sakit. Mana contohnya? Eka Cipta Hospital, Maya pada Hospital itu kan orang Kristen. Tapi mereka tidak mengatasnamakan gereja. Nah, Ya, ini terus masalahnya. Siloam itu juga yang punya orang Kristen. Itu banyak itu cabangnya di seluruh Indonesia. Rumah sakit Siloam. Itu klaim Bang Luga aja itu. Sekarang begini ya, kita kalau mau membantu orang kan dilihat dulu dong kekayaan kita ada berapa. Ya, sekarang jumlah orang Advent aja di Indonesia paling oke lah katakanlah 5.000 orang. 5.000 orang. Dari 5.000 orang ini berapa orang kaya? Kok 5.000? Berapa? Ratusan ribu. Tapi setahu aku enggak. Gini Bang ya, ini Di Advent di MT Haryono aja kebaktian Gini, minggu aku setiap hari aja bicara 400. kalau abang berbicara kuantitas, lebih bagus kita masuk Islam aja. Islam kan mayoritas di Indonesia ini. Cakep Bang Ginting. Mana? Kenapa abang masuk karismatik? Nah, Bagus kita masuk Islam aja besok, karena Islam kan lebih paling banyak. itu kalau adu banyak ya Bang Ginting ya. Nah, gimana? Nah, Sekarang begini ya. Kalau kita ngomong apa ya? Oh, sedikit kami, tapi kami berkualitas. Sedikitnya juga enggak dikit juga. Bang, tadi bukan masalah Sedikit. kualitas. 100.000 dibanding 7M. Itu bukan suatu perbandingan. Bukan kualitas maksudnya, Bang. Iya, katakanlah Advent itu sedikit, ya. Tapi sedikit juga, enggak jadi 100.000 juga. ini yang 100.000 dibanding 270 juta sih kan gila. Ini yang 100.000 apa ini maksudnya? 100.000 orang Advent maksudnya? Iya kan katanya. Gila, jutaan kali mereka udah. Iya Bang Ginting ya. Kalau di dunia memang ada 26 juta atau berapa itu ya? Nah, 26 juta versus 7M. Kan jauh. Yang 7M ini siapa? Seluruh penduduk bumi perbandingannya. Kan dia kan mau masuk surga sendiri nih. Ya jangan segitu dong perbandingannya sama yang 2,3 M lah penduduk Kristen. Karismatik berapa jumlahnya, Bang? Nah, Di karismatik sudah mendunia lah. seluruh dunia ya Bang Ginting ya. Karismatik enggak lah, Katoliknya aja lebih besar, lebih banyak. Oh iya benar juga sih. Sekarang begini ya, kalau ngomong Katolik, oke. Kita jangan ngomong dunia dulu. Kita ngomong di Indonesia, sama-sama masuk ya, sama-sama dari dikit, sama-sama mulai dari nol. Ya, Katolik sama Kristen masuk ke Indonesia mulai dari nol. Ya, dalam kurun
berapa ratus tahun. Kristen di Indonesia bisa mencapai 16 juta, sementara Katolik cuma 7 juta. No mention itu apa? Bukannya Advent dia ya? Bukan. Oh bukan. Dari mana? Lutheran? Lutheran apa Calvinis? Lutheran. Nah, No mention. Siapa bilang no mention dari Lutheran? Ngaco lu. Jerman. No mention itu orang karismatik. Kenapa orang karismatik? Bang. Lo dengerin. ada nih Bang Luba kalah kalau ini. Aku setuju Bang Ginting lah, dari Jerman dia kalau lah. Kalau dia karismatik, yang jadi pendetanya nggak perlu sekolah pun bisa. Dengerin. Kalau itu No mention. harus Dengerin. sekolah bang jadi pendeta bang. Dengerin. No mention. Waktu dia datang ke Indonesia itu dimulai dari mimpi. Di dalam satu mimpi dia melihat ada satu suku di pulau yang jauh yang perlu diselamatkan. Karena mimpi itu berangkatlah No mention ke Tanah Batak. No mention bangsa Ada. apa itu? Apa? Bangsa apa no mention? Jerman. Oh iya. Ya. Jadi pada waktu No mention pun memenangkan suatu kepala suku, itu juga tantangannya ngeri, disuruh makanan yang ada racunnya. Lalu makanan itu dikasih ke anjing, anjingnya mati. Dan No mention bilang, oke, saya makan deh, nggak apa-apa. No mention memakannya tapi dia nggak mati. Satu kepala suku bertobat. Jadi orang Batak bertobat karena mujizat, bukan karena nyanyi-nyanyi seperti Kor HKBP, bukan. No mention itu orang karismatik. Karismatik itu ciri-cirinya Markus 16. Mereka akan mengusir setan dalam namaku, mendoakan orang sakit sembuh, meminum racun tidak mati. Itulah ciri-ciri orang karismatik. Jadi No mention itu orang karismatik. Tetapi setelah berkembang gereja, sudah mulai banyak orang percaya, masuklah adat istiadat yang membuat gereja No mention hancur. Itu adat istiadat. Lihat dia KBP. Bang Luga yang di Amerika yang kepato ular itu karismatik ya? Ya. Apa? Yang kepato ular berbisa itu karismatik itu. Itu saya nggak tahu. Bisa jadi. Heboh kok berita. Bang Ginting aja tahu. Ya mungkin bisa orang karismatik, tapi menurut saya dia kurang. Tapi Bang Luga punya mujizat itu. Aku bawain ular nanti. Apanya? Punya mujizat itu. Bisa ular bisa nggak mati. Aku bawain ular nanti Bang. Ya bisa aja. Kenapa? Tapi kan kalau kamu mau bawain itu kan, ya nanti kan saya juga mau ingin balik ke kamu. Loh, ada. Kalau di kitabku nggak ada nantang-nantang begitu. Iya. Makanya kalau kau juga nggak punya mujizat, Kalau ada gereja yang pendetanya tidak berdasarkan sekolah STH, itu bisa disebut karismatik. Karena dia kependetaannya berdasarkan karisma dia, bukan karena. Ya memang dong. Sekarang gini, ada pendeta dia nggak pernah sekolah, tapi dia doain orang sakit sembuh, ya, orang mati dibangkitkan. Terus ada orang sekolah S3 sombong, doakan orang sakit nggak bisa, ngusir setan nggak bisa. Wah, bang, bandingkan dengan orang sombong, bandingkan dengan orang baik juga dong bang. Yang orang baik bandingkan dengan orang baik. Nah, aku setuju sama Bang Ginting ini sekarang ini. Kali ini masuk akal dia. Ya nggak nyambung. Asumsinya boleh hari ini, boleh. Nah kan kau yang meremeh-remehkan orang, kau nggak sekolah kan sombong kan? Bukan bang, aku bukan bilang kan nggak, maksud aku di karismatik menjadi pendeta itu tidak mesti Ya sekolah. sekarang ngapain orang karismatik memakai orang bergelar tapi nggak ada mujizatnya, ngapain? Sampah jatuhnya, recokin doang. Bang, Ya, saya kan orang berbicara tentang administrasi bang, administrasi. Iya, kalau saya pun ketua sinodenya ada misalnya cuma dia sekolah teologi tapi nggak ada mujizatnya, saya buang, saya lempar ke KBP. Kalau Ya saya itu, ketua sinodenya, Ya saya itu. nggak mau pakai orang yang nggak ada kuasanya. Itu kalau saya ketua sinodenya. Sekarang ini saya lagi buka King of King nih ya. Gereja Saya lagi Batak harus ada karismanya. Saya lagi buka King of King, persekutuan komunitas King of King. Nah, pendeta-pendeta yang masuk di King of King juga saya seleksi. Kalau nggak ada mujizat, cuma model-model sarjana-sarjana, saya banting-banting, saya buang. Saya nggak guna. Tapi kalau aku tanya kenapa Bang Ginting nggak tertarik sama karismatik Bang Ginting? Enggak tertariknya gini ya. Memang ada beberapa yang membuat saya enggak ke situ. Pertama tentang hari Sabat.
Kemudian yang kedua, di karismatik ini kan nggak ada tradisi, ada kebudayaan atau apa gitu. Makanya saya bilang Sementara masih lebih mending orang Islam dibanding orang Kristen yang sudah jadi garam menjadi tawar. kok garam tawar, Masih Bang? lebih gampang kita menginjilin orang Islam, ya. Ini juga Islamnya dipilah ya, Islam rakyat, bukan tipe-tipe guru palsu. Kalau tipe-tipe guru palsu itu sama dengan orang-orang kayak model seginting ini. Guru palsu kayak sudah guru palsu, tipe-tipe palsu. Ini mau diinjilin pasti udah kepala batu ini, gak ada gunanya, capek doang, kuota habis, mulut capek, udah malam, jadi gak ada gunanya. Bang Lugaon salah. Kita bukan mau ingin mempengaruhi, Bang. Cuman kan kita ingin menceritakan tentang ini lo saya. Abang ceritakan ini lo juga saya. Bang dia juga gitu. Kan diskusi kita tuh sampai situ aja, bukan? Ya makanya jujur kami sudah melihat ya kesaksian anak kecil, melihat pendeta-pendeta kalian ini berbaris menuju lautan api. Ini udah ada yang dapat melihat langsung. Jadi ada seorang anak kecil, dia melihat pendeta dan penginjil berbaris menuju neraka. Lalu Abang mengkultuskan anak kecil itu dong. anak kecil ini dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun. Berarti Abang utamakan gitu. Iya, dengerin dulu. Tuhan bisa memakai Perlu siapapun. cuma tunjukkan dulu pendeta yang dimaksud memang pendeta Advent. Iya, maka dengerin. Mana kan tunjuk, kasih buktinya lah. Masa abang dari tadi ngomong gak ada buktinya? Ya kan Bang Giting? Saya aja baru mau cerita, lo udah minta bukti. Gimana sih, cerita belum selesai udah lama. Sambil Tidur cerita. Tidur gue capek ah. Ih, Orang gue Kan, baru Bang, cerita satu. udah minta bukti. bukan abang ngerendahin ini denominasi Dengerin dulu kan, gue belum selesai ngomong. Lu ngomong sekali lagi. Ya udah cerita Gue tinggal. cerita. Ngomong sekali lagi gue tinggal. Benar. Nah, kita sama-sama Batak masa ngambek sih sesama Batak? Bukannya gue Nah, ya. gue udah malam ini masalahnya. Ya udah Bukan cerita. malam, Bang, udah pagi. Oke ya, sorry ya, selamat malam ya. Sabar ngambek aja ah. Gede ambek kan. Lah, keluar. Rasain lo. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.